prinsipnya dalam laporan keuangan pemerintah ini cash basis. Dari 2019 sampai 2025, dari sini saja kita bisa membaca tren keuangan APBN kita tuh defisit. SAL itu menjadi bertambah bukan karena penerimaan yang naik, tapi karena ada hutang berlebih yang diambil. Dengan adanya revaluasi dilakukan di 2019, baik di BUMN maupun di pemerintah, tekanan COVID itu pemerintah bisa menerbitkan banyak surat utang karena ininya sudah di leverage. Jadi kalau daya beli masyarakat itu tinggi, transaksinya akan tinggi, PPN-nya akan tinggi. Begitu PPH-nya naik, berarti pekerjaan ada. Jadi kalau sekarang angka agregatnya 2025 turun dari 2024, susah untuk kita tidak mengatakan fundamental kita bermasalah. Sinyal pelemahan fundamental ekonomi kita tampak. Beban masa lalu sendiri, cost center, nggak ada profitnya, infrastruktur Jokowi segala macam itu kan. Presiden sendiri cost center, logis kalau tadi Mas Awali tunjukkan bahwa kasnya itu jadi langsung curang. Coba nih S&P percaya DSI dan sebagainya ini akan menerima pendapatan. Tapi apakah S&P juga menghitung yang dilakukan ini bisa menimbulkan kontraksi sosial? Loh, forecast saya ke depan itu menjadi salah bukan karena forecast saya. Iya, karena ada peristiwa sosial politik. Ada peristiwa sosial politik. Kan pertanyaannya. Masa sekarang dia nggak menghitung itu? Masa nggak menghitung segitu situasinya kayak gini? Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Saya kembali ditemani sahabat saya, Mas Yanuar Rizky, seorang ekonom senior. Assalamualaikum, Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengajak Mas Yanuar bincang tentang keuangan pemerintah ya, tapi secara lebih khusus seperti biasanya kita tradisinya di kanal ini bersama Mas Yanuar mengenalkan berbagai laporan keuangan. Karena laporan keuangan itu ya bagaimanapun sekali dibuat, diaudit, diumumkan ke publik, tidak mudah diubah kan. Kalau diubah ya harus ada statement baru lagi. Nah, sebenarnya pemirsa juga melalui kanal ini sudah beberapa kali kita lakukan literasi. Pemerintah itu setiap tahun wajib melaporkan pengelolaan keuangannya. Nah, dilaporkan di akhir Maret biasanya, tapi minta diaudit oleh BPK dulu. BPK mengaudit 1,5 bulan sampai 2 bulan, lalu hasil audit diserahkan kepada DPR dan ditembuskan ke Presiden. Cuma publik mengetahuinya lebih lambat, ya mungkin kita baru 2 minggu ini. Kita perlihatkan dulu, nah ini jadi sebuah dokumen sebetulnya laporan pemerintah pusat itu ada tanda tangannya Pak Purbawa, tapi ini setelah diaudit ya, tanggal 18. Nah, ada opininya juga. Ini kurang lebih 285 halaman, tapi lampirannya lebih dari 500 Mas. Jadi tiap tahun segitu. Jadi lampiran kalau tidak salah merupakan bagian tidak terpisahkan ya. Jadi sebenarnya 800-an sampai 900 halaman tiap tahun. Next. Nah, ada 7 komponen kan yang disajikan oleh LKPP. Komponen pertama adalah laporan realisasi APBN. Ini ringkasan eksekutifnya. Jadi bagaimana pendapatan dianggarkan, direncanakan, bagaimana direalisasikan, lalu berapa persentase capaiannya, dan perbandingan dengan realisasi tahun lalu ya. Jadi pendapatan, belanja, surplus defisit, pembiayaan neto, lalu dari itu ada silpa atau sikpa ya, ini angkanya. Nah, itu saya garisin. Next, tapi saya percepat. Nah ini yang saya ambil adalah yang defisit tadi aja. Nah itu kan yang tahun ini 670,34. Nah kalau dilihat begini, ini defisit terbesar selain 2020 dan 2021 secara nominal maupun secara persentasi. Next. Nah laporan kedua adalah tentang saldo anggaran lebih, SAL. Nah ini kan Purbaya memberi kontribusi Mas. Dulu SAL nggak banyak tahu. Saya nulis SAL berkali-kali, yang baca nggak banyak. Nah sekarang ini SAL, bahkan saya di buku 100 ekonomi yang tahun lalu itu nulis tentang SAL Mas. Nah, tapi Purbayalah yang membuat SAL ini menjadi akrab di telinga publik. Dan ini bagus juga kita perlihatkan. Nah dilaporkan, tentu laporan rincinya ada, ini ringkasan eksekutifnya. Ada SAL awal, lalu ada penggunaan SAL. Jadi SAL ini pemirsa seperti berangkas lah. Jadi beda nih, pemerintah ini nggak boleh duit di dompet 31 Desember langsung dipakai di 1 Januari. Harus masuk dulu berangkas. Nah diambil dengan persetujuan DPR, SAL ada penggunaannya 93,5 dan seterusnya. Lalu tadi ada silpa lagi, maka kondisinya 438,26 Mas. Tahun lalu 457. Ini menarik juga. Saya tadi baru baca berita nih.
bahwa mau ditaruh 400 di tahun ini. Salahnya 4. Jadi kanal ini termasuk yang sedikit mempertanyakan ya, omongan 400, 500 sesuai fakta enggak gitu. Next. Nah, biasa kan aset, kewajiban, ekuitas. Nah, ini data 2025 dan 2020. Next. Nah, kalau digambar begini Mas, itu kan item ekuitas kan. Ini menarik saya kira dijelaskan Mas Yanwar. Yang item ini dari 2020 ke sini cenderung turun Mas. Aset sih naik, utang naik. Berarti kecepatan naiknya utang atau kewajiban kan lebih tinggi. Kecuali 2019 karena ada revaluasi aset. Utangnya tetap. Revaluasinya terjadi 2017 sampai awal 2018. Cuma BPK belum terima tuh, belum mau. Baru mau di 2019. Next. Nah, ini laporan operasional, cash flow lah ya. Lalu ada laporan perubahan ekuitas. Jadi ini mungkin perubahan ekuitas operasional ini kan untuk mengkonfirmasi yang di atas-atas tadi. Saling untuk cek balance ya. Tapi jadi ekuitasnya tetap turun kan. Ini yang dikatakan Mas Yanwar kepada saya di OFR. Salah satu penyebab penurunan ekuitas itu adalah defisit operasional kan. Next. Nah, ini laporan arus kas Mas. Jadi saldo akhir kas dan setara kas 227. Tahun lalu 429. Next. Nah, gambarnya begini Mas. Nah, ini yang menceritakan 200 triliun di tahun lalu ya, bukan di tahun ini yang ditaruh di Bank Himbara. Jadi imbangan dari ini sebenarnya tapi tidak saya gambar, pindah ke investasi jangka pendek Mas. Jadi dia masih aset lancar, cuma ketika 200 ditaruh di Bank Himbara, maka di kas setara kasnya berkurang kurang lebih segitu, sana tambah yang di investasi jangka pendeknya. Nah gitu ya, mungkin kita dapat penjelasan lebih simpel dulu, sebetulnya LKPP itu apa gitu. Ya, baik Mas Walil. Jadi LKPP itu ya sebenarnya laporan keuangan punya pemerintah, dan sebetulnya kita baru punya LKPP itu kalau saya nggak salah 2005 ya. Jadi 2004. 2004 ya. Tapi belum, masih BDP terus itu berapa tahun? BDP. Nah kemudian kalau di perusahaan ya laporan keuangan itu kan mengacu kepada standar akuntansi, PSAK, penyataan standar akuntansi. PSAK ini dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Dia meratifikasi International Accounting Standard. Jadi caranya itu adalah bahwa laporan keuangan ini harus disusun berdasarkan standar akuntansi. Standar akuntansi itu kalau di perusahaan yang ngeluarin Ikatan Akuntan Indonesia. Ikatan Akuntansi Indonesia itu punya dewan standar yang ada dari akuntan publiknya, ada dari perusahaan, ada dari akademisi. Jadi dewan standar dia yang kemudian merumuskan tentang 3 hal. Pertama, pengakuan, jadi diakui dulu. Jadi dalam akuntansi itu sebetulnya kontraktual base Mas Awalil. Jadi artinya kalau saya dengan Mas Awalil mengakui satu transaksi, maka harus ada dokumen hukumnya. Apa dasarnya? Gitu. Jadi diakui, kemudian diukur. Setelah kita mengakui itu sebuah transaksi, maka dia diukur. Setelah diukur, maka dia dicatatkan. Gitu. Jadi ada pengakuan, pengukuran, pencatatan. Ini juga nanti yang jadi basis audit. Tapi audit itu sebetulnya melihatnya itu ke kewajaran Mas Awalil. Makanya kan akuntan yang memeriksa laporan keuangan selalu mengatakan kepada kewajaran. Yang menjamin laporan keuangan itu benar adalah yang menerbitkan laporan keuangan. Dalam halnya LKPP ini yang bertanggung jawab Menteri Keuangan. Makanya ada tanda tangannya tadi. Jadi kalau laporan keuangan ini di kemudian hari ada masalah terkait dengan proses penyajiannya ataupun juga ya pengukurannya, ada window dressing, ada segala macam, maka yang bertanggung jawab itu sebetulnya yang menerbitkan laporan keuangan. Bukan BPK yang meriksa ya? BPK bisa terkena meriksa kalau dia juga ada terkait dengan materialitas. Jadi nanti itu kita juga ada materialitas, misalnya ketika ada masalah di kemudian hari. Di kemudian hari itu, akuntan yang harus menunjukkan bahwa itu di luar materialitas dia. Kalau perusahaan ada banyak kasus seperti itu ya. Materialitas itu. Tapi kalau misalnya termasuk ke dalam materialitasnya, maka si akuntan publik pun terlibat. Jadi kalau kita melihat kasus-kasus seperti ini, sebenarnya banyak. Ada kasus Enron, kasus segala macam yang memang akuntan publiknya juga terlibat. Kalau LKPP ini belum pernah. Ya, belum tahu di depan. Belum tahu di depan. Nah, misalnya kalau di perusahaan yang kita contohkan, misalnya ketika sekarang yang lagi rame nih tentang laporan keuangan Telkom yang lagi diinvestigasi oleh US SEC sama DOJ. Oh, Amerika ya. Amerika. Akuntan publiknya begini juga Mas Awalil, karena targetir juga. Targetirnya karena yang diperkarakan itu terkait dengan
pengakuan piutang, metode pengakuan piutang. Nah, kalau metode pengakuan piutang, berarti kan sebetulnya si akuntan publiknya juga menerima. Iya. Gitu ya, jadi artinya harus dilihat ke konteksnya. Tapi intinya angka per angka itu yang tanggung jawab yang menerbitkan laporan keuangan. Makanya pernyataan itu ditandatangani oleh Menteri Keuangan, dia yang bertanggung jawab. Nah, itu ya fungsinya. Nah, kalau di perusahaan, laporan rugi laba itu kalau di negara APBN. Jadi pendapatan belanja. Kalau di perusahaan ada saldo laba, kalau di APBN ada silpa. Jadi ketika pendapatan dikurangi belanja, muncul surplus defisit. Kalau di perusahaan laba rugi. Kalau di negara ini surplus defisit. Dari surplus defisit ini yang di tahun berjalan disebut silpa. Kalau di perusahaan laba tahun berjalan. Kalau di perusahaan laba tahun berjalan dikurangi dividen, dikurangi segala macam, dikurangi pajak segala macam, ada akhirnya sisa laba ditahan. Laba ditahan ini masuklah ke ekuitas, menambah ekuitas. Nah, kalau di negara anggaran pendapatan belanja negara ini laporan rugi labanya, pendapatan dikurangi belanja, muncul surplus defisit, ya. Surplus defisit ini kalau negara kan nggak ada dividen ya, karena negara. Nah, udah surplus defisit ini, kemudian dia akan menjadi silpa tahun itu. Silpa tahun itu, yang tadi istilah Mas Awalil masuk ke brankas, itu sebetulnya masuk ke dalam ekuitas dulu. Jadi gini Mas Awalil. Nah, sebelum saya lupa tadi saya banyak menceritakan perusahaan ya. Nah, kalau di negara yang mengatur standar akuntansinya itu namanya SAPI, Standar Akuntansi Pemerintahan Indonesia. Yang menerbitkan standar akuntansi pemerintahan Indonesia ini ada Dewan Standar. Dewan Standar ini terdiri dari BPK, dari Departemen Keuangan, Dirjen apa ya, yang terkait dengan laporan keuangan gitu ya. Mereka lah yang menerbitkan. Ada akuntan publik juga katanya, nyusun ya. Ya, jadi sama kayak PSAK, cuman bedanya kalau di PSAK kan dia meratifikasi International Accounting Standard, kalau ini meratifikasi standar akuntansi pemerintahan. Kemudian yang terlibat di situ ya BPK, BPKP dan sebagainya. Nah, kita punya yang namanya standar akuntansi pemerintahan Indonesia. Dipayungi hukum peraturan pemerintah ya? Jadi artinya kan standar akuntansi itu dia hukum, kesepakatan, lalu diberi payung hukum ya. Nah, diberi standar. Jadi tidak mungkin sebuah standar akuntansi bertentangan dengan hukum. Karena pertama kali itu dia meratifikasi hukum dulu, meratifikasi standar yang lain, di bawahnya konsensus, baru di sini. Jadi nggak mungkin gitu bahwa hukum apa standar akuntansi berbeda, enggak. Jadi apa yang menjadi dasar keuangan negara pasti menjadi dasar pertama dari pembentukan standar akuntansi pemerintahan itu. Nah, dalam standar akuntansi pemerintahan Indonesia, dasarnya pada dasarnya itu adalah cash basis, Mas Awalil. Kalau perusahaan lebih accrual. Cash basis, tapi ada yang accrual yang kemudian menuju cash basis istilahnya. Jadi kalau kita bicara APBN, pendekatannya itu cash basis. Beda sama perusahaan. Kalau perusahaan itu seperti kita cerita kemarin di laporan keuangan perbankan. Ada yang namanya cadangan kerugian kredit, CKPN itu. Ada sesuai ketentuan dia harus diimper. Diimper ini dibiayakan Mas Awalil, tapi sebetulnya itu akrual yang dibiayakan. Jadi ini selalu perdebatannya. Ini kan sebenarnya belum terrealisir. Tapi karena standar akuntansi yang baru mengatakan bahwa ini langsung dibiayakan, dia dibiayakan. Tapi sebetulnya ini nggak cash basis. Belum dikeluarin lah. Belum dikeluarin, tapi sudah diakui Mas Awalil. Sudah diakui. Nah, kalau di negara tuh nggak ada yang kayak gitu. Semua tuh harus cash basis. Jadi artinya tadi yang Mas Awalil lihat nih, realisasi pendapatan 92%. Misalnya saja, dari pendapatan itu pemerintah masih bisa terima, katakan saja, ada yang komitmen ijon pajak misalnya, penerimaan negara. Nggak bisa diakui Mas Awalil, karena pemerintahan cash kita basis. Cash basis. Hanya sebagian kecil yang akrual ya? Nggak bisa nih mengakui. Terus kemudian belanja juga, belanja yang keluar di kasnya aja. Dari sini, si silva ini sifatnya juga cash basis nih. Cash basis ini masuklah ke, kalau di perusahaan saldo laba kan, saldo laba ditahan di ekuitas. Kalau di sini namanya SAL. SAL. Jadi SAL itu saldo anggaran lebih. Kalau di perusahaan itu namanya saldo laba ditahan yang belum dialokasikan. Nah, sekarang menariknya gini. Kita kan sebetulnya betul kata Mas Awalil. Bahkan kita kalau nggak salah di podcast kita tahun 2024
kita membahas pada waktu itu Menteri Keuangan yang masih Sri Mulyani, Presidennya juga masih Jokowi kan, dia menerbitkan terkait dengan SAL yang boleh dipakai untuk pinjam-meminjam Iya. dengan BUMN, dengan pemerintah daerah. Tapi kemudian BUMN dan pemerintah daerahnya itu harus memberikan surat utang pemerintah kan, Sebagai SBN, jaminan. sebagai jaminan. Kenapa seperti itu Mas Walil? Sebenarnya prinsipnya baik dalam standar akuntansi pemerintahan Indonesia sama dengan prinsip dalam standar akuntansi keuangan yang di perusahaan. Yang namanya saldo laba, kalau belum ditetapkan oleh pemegang sahamnya, maka statusnya itu adalah saldo laba yang belum dialokasikan. SAL juga sama. Iya. Kalau belum ditetapkan oleh pemegang sahamnya, belum dialokasikan. Makanya ada syarat grupsnya pemerintah itu kan di DPR. Iya. Kalau perusahaan kan di RUPS. Jadi artinya SAL ini sepanjang belum mendapatkan persetujuan DPR untuk dialokasikan, nggak bisa dialokasikan. Secara hukum begitu. Secara hukum begitu. Ini memang standar akuntansi mengatur gitu. Nah, karena dia tidak boleh dialokasikan, maka sebetulnya dia masuk ke asetnya hanya boleh di instrumen kas atau setara kas. Jadi kas itu ya di kas, bisa ditaruh di kas di BI, ada di Himbara, segala macam. Bisa juga setara kas. Setara kas itu dalam bentuk surat berharga tapi yang diperdagangkan. Liquid lah. Liquid. Jadi misalnya perusahaan nih punya saldo laba yang ditahan, ya kan, mau di kas. Boleh nggak kalau misalnya uang itu dipakai oleh perusahaan beli SBN sepanjang SBN-nya di pasar sekunder? Ya. Boleh Mas Walil. Makanya ketika kita kemarin membahas beberapa tentang Bank Himbara ini kan punya saldo laba yang gemuk. Gemuk. Itu yang dipakai sebagai cadangan untuk pemerintah sebagai standing buyer untuk SBN kan? Nggak salah, enggak. Karena SBN-nya diterbitkan di pasar keuangan menjadi instrumen setara kas. Apalagi jangka pendek, apalagi SPN yang di bawah setahun. Makanya ketika kita bahas, ketika SAL ini dipindahkan ke Bank Himbara, ya Mas Walil ya. Jadi bukan digunakan ya, hanya dipindah tempatnya. Ya, kita lihat dulu nih secara kronologinya nih. Ketika Menteri Keuangan mengatakan SAL dipindahkan dari BI ke Bank Umum, Bank Himbara, apakah itu termasuk keputusan pemegang saham yang harus persetujuan DPR? Itu ya Mas Walil ya. Iya, itu pertanyaannya. Sebenarnya kalau dia memindahkan yang tadinya ada di Bank Indonesia ke Bank Himbara, sepanjang statusnya masih sama-sama kas. Tidak. Ya, cuma mindah tempat aja. Mindah tempat. Berangkasnya lagi. Menjadi masalah ketika ada statement mengatakan bahwa itu untuk kredit kan? Iya. Nah, kalau ini untuk kredit, begitu masuk di Bank Himbara, kemudian menjadi kredit, berarti sebetulnya saldo dialokasikan. Iya. Makanya kemarin ribut di DPR kan? Pak Dolphy. Ribut di DPR gitu loh, bahwa itu dia bilang kalau di undang-undang. Jadi ada alasannya Pak Dolphy ini ya? Oh iya, karena kembali kan Mas Walil, intinya secara keuangan itu diukur dari intensi. Maunya apa? Kalau semacam semata-mata aksi pemerintah hanya mengelola likuiditas yang tadinya hanya di Bank Indonesia, dia pilih beberapa bank. Kita lepaskan dulu diskusi kita tentang persoalan likuiditas Bank Indonesia. Ini kita sekarang mendiskusikan dari sudut pandang pemerintah. Dari sudut pandang pemerintah, misalnya salnya ada di BI, salnya kemudian ada yang ditaruh di Bank Himbara, ya sah-sah saja sepanjang kas dan kas statusnya masih kas. Iya. Yang jadi masalah itu komanya. Komanya mengatakan bahwa uang ini untuk kredit. Makanya coba lihat Mas Walil, kalau kita lihat ya di dalam aksi korporasi, aksi pemerintah pada waktu itu. Sebetulnya ngomong tentang kredit itu boleh dibilang omong doang. Iya. Karena dalam ketika peraturan Kemenkyu-nya, peraturan Menteri Keuangannya, ketika dia mengeluarkan SAL itu, dia mengatakan penempatan di Bank Himbara statusnya bisa diambil sewaktu-waktu oleh pemerintah. Deposit on call jatuhnya. Deposit on call. Artinya berdasarkan Permenkyu, walaupun dipindahkan dari BI ke Bank Himbara, by hukum, secara hukum, by legal, artinya sebetulnya masih instrumen kas. Karena ada pernyataan dalam Permenkyu, dia bisa mengambil sewaktu-waktu. Nggak seberani ketika awal dinarasikan juga. Ya, narasinya kan mungkin setelah dipelajari, wah ini nggak bisa. Narasinya kan luar biasa ya kan, narasinya kan buat kredit segala macam.
Nah, makanya dalam perjalanan yang saya perhatikan selalu dalam tanda petik maki-maki bankirnya kan. Iya. Bankirnya dong yang ngalurin. Artinya sebetulnya Bank Himbara yang menerima dana penempatan SAL, dia tahu bahwa dana ini bukan sebetulnya dalam kategori dana murah untuk kredit, Mas Walid. Tapi dana murah untuk menambah likuiditas dia. Iya. Ya. Tapi Perbaikin racanya. Kalau dana murah untuk kredit, untuk sifatnya deposit in on call, artinya apa? Pemerintah hari ini masukin, sore diambil tuh boleh. Ya kan? Nah, kalau statusnya seperti itu, pasti saya akan ngitung. Kalau saya juga mengalirkan uang yang sewaktu-waktu bisa diambil, saya alirkan ke kredit yang punya durasi yang paling jangka pendek aja, misalnya 1 tahun, nggak match. Itulah kenapa mulai muncul soal perkataan bahwa bankirnya yang malas lah, bankirnya kemudian dia lariin lagi ke SRBI. Oke, kita dalam sebuah perdebatan boleh saja, tapi kalau dari sudut pandang bankirnya, dana ini sewaktu-waktu bisa diambil, dia dimasukin, ya dia masukin lagi ke SRBI. Sebetulnya menurut saya, kalau dari sudut pandang business judgment rule ya, dari bankirnya, ya karena sifat dananya. Jadi sebetulnya kalau pemerintah ingin mengatakan ini sebagai bagian dari untuk menciptakan M0 melalui kredit, berarti kan pemerintah masukin M1-nya ke Bank Himbara, dari M1 Bank Himbara ini jadi M0 ke kredit. Berarti kan pemerintah sebagai pemegang saham di Bank Himbara menetapkan dong penggunaan SAL. Ini Disetujui DPR. Ini yang akan jadi perdebatan, Mas Awalil. Disetujui DPR dan mengubah saldo SAL tadi dong. Ya, karena intensinya sudah dialokasikan. Jadi kita memberikan literasi aja nih. Inti perdebatannya itu sebenarnya di mana? Inti perdebatannya begitu pemerintah sebagai pemegang saham. Jadi tadi pemerintah sebagai bendahara negara, pindahin SAL-nya. Lalu pemerintah sebagai pemegang saham mengatakan bahwa uang itu alokasikan ke kredit. Maka sebetulnya pemerintah sudah mengalokasikan, itu inti perdebatannya. Kalau benar begitu, menurut Dovi itu melanggar aturan. Karena kalau penggunaan SAL harus sepersetujuan DPR. Ya, karena SAL-nya digunakan. Dan dicatat di dalam perubahan SAL. Tadi kan enggak. Nah, karena SAL itu bukan semata-mata memindahkan rekening antar bank. Tapi SAL itu sudah melakukan transaksi akuntansi baru. Jadi kalau tadinya disimpan di BI, dipindahkan ke Bank Mandiri, itu bukan transaksi akuntansi, Mas Awalil. Itu hanya transaksi pemindah bukuan. Buat berangkasnya lebih dari satu. Tapi kalau misalnya dipindahkan dari BI ke Bank Mandiri, dari Bank Mandiri untuk kredit, itu ada transaksi akuntansi. Berarti sebetulnya uang itu dialokasikan oleh pemerintah setidak-tidaknya untuk jaminan kredit kan. Ini yang harus mendapat persetujuan. Ini yang menjadi perdebatan panasnya di situ. Itu ya soal SAL. Nah terus sekarang kita lihat kenapa angka tadi yang Mas Awal liatin ya, equity-nya tuh turun, ekuitasnya. Ya. Tadi Mas Awal mengatakan di 2019 terjadi revaluasi aset. Kalau revaluasi aset itu kan modal pemerintah. Jadi gini, sama halnya ketika saya misalnya mencontohkan waktu kita membahas GoTo deh, biar apa audiens kita juga bisa menangkap ya. GoTo itu merger antara Gojek dengan Tokopedia. Sehingga akibat merger itu terjadilah namanya akuntansi merger dan kedua ini. Dalam merger ini mengakibatkanlah sebetulnya yang namanya goodwill-nya naik di aset. Nah, karena goodwill-nya naik, maka yang namanya modal itu akan disesuaikan karena ada revaluasi goodwill. Nah, sama halnya juga dengan ini. Kalau yang pemerintah lakukan tidak serumit itu. Kalau itu kan rumit lah karena ada lebih simpel. Tanah terutama. Jadi pemerintah melakukan revaluasi terhadap tanahnya, nilai tanahnya, nilai bangunan segala macam. Nah, ini naik. Karena ini naik, maka sebetulnya namanya balance sheet itu kan antara aset dan pasifa dan aktiva kan harus sama. Maka yang namanya modal pun disesuaikan. Bukan karena pemerintah store uang, Mas Awalil. Ekuitas ini naik bukan karena pemerintah store uang, tapi karena ada revaluasi di sisi aset. Jadi sebetulnya penambahan di 2019 bukan karena pemerintah
Iya, iya. dapat uang. Iya. Atau kelebihan pendapatan dibandingkan belanja itu juga nggak terjadi. Nggak terjadi. Jadi ini sebetulnya diakibatkan oleh revaluasi aset tetap yang akhirnya juga merevaluasi sisi modal pemerintah. Nah, pertanyaannya, dari 2019 sampai 2025 turun terus. 2014 naik, cenderung ya turunnya tipis. Ini naik juga karena revaluasi BUMN, Mas. 2015 ya. Ya BUMN revaluasi kan naikin ke ekuitasnya. Nah, Ya. apa yang bisa kita baca Mas Awal dari 2019 sampai hari ini? Sebetulnya yang namanya silpanya itu semakin menurun. Artinya apa? Kalau kita lihat dari 2019 sampai 2025, karena seperti saya bilang tadi, prinsipnya dalam laporan keuangan pemerintah ini cash basis. Artinya sebetulnya dari 2019 sampai 2025, dari sini saja kita bisa membaca tren keuangan APBN kita tuh defisit. Tercermin ini di laporan operasional tadi ya? Iya. Nah, laporan operasional Ya, defisit. Jadi karena dia defisit, begitu dia masuk ke ekuitas, mengurangi sal yang lama. Yang sudah kayaknya terpaksa revaluasi lagi dong ini nanti. Nah, revaluasi itu ada batasan waktunya. Ada batasan waktunya. Dan ada peraturannya juga. Ada peraturannya. Harus disetujui DPR juga. Harus disetujui DPR. Jadi ya kalau sekedar mau main-main laporan keuangan sih bisa revaluasi. Saya gini Mas Walid. Nih ya. Saya beri contoh nih. Saya beri contoh Mas Walid. Di tahun 2000 berapa ya? 2016 kalau nggak salah ya. 2016 itu ada isu besar terkait default global bond-nya PLN. Global bond PLN ini dijamin sama pemerintah. Kemudian dulu salah satu yang saya ingat betul yang banyak berpendapat pada waktu itu, karena juga di luar pemerintahan ya pada waktu itu yang banyak komentar seingat saya, sepanjang ingatan saya itu Pak Yusril. Pak Yusril bilang bahwa ini sebetulnya kita itu menghadapi resiko, ya seperti kayak kita ngomong sekarang lah, resiko gagal bayar, resiko segala macam. Nah, pada waktu itu sebetulnya kalau terkait dengan default itu kan terkait dengan DER nih, debt to equity ratio, debt to service ratio. Kenapa pemerintah melakukan revaluasi? Karena untuk kepentingan DSR Mas Awal. Jadi kurang lebih kalau sekarang Mas Awal ini ada posisi mengutang lagi, DSR-nya itu DER-nya terutama debt to equity ratio-nya itu sebetulnya nggak bisa untuk ngambil utang lagi, Mas Awal bisa akalin dengan melakukan revaluasi agar si DER-nya itu kondusif lagi buat berhutang. Nah itu dilakukan oleh pemerintah di tahun 2016 baik terhadap BUMN, baik terhadap pemerintahnya sendiri. Makanya terjadi kenaikan ini. Itu juga, Makanya Mas Awalil dengan adanya revaluasi dilakukan di 2019 baik di BUMN maupun di pemerintah, tekanan COVID itu pemerintah bisa menerbitkan banyak surat utang karena ininya sudah di leverage. Di leverage. Jadi leverage itu bisa datang karena memang saya banyak uang, bisa datang karena revaluasi Mas Walil. Buku saya jadi lebih bagus. Nah, jadi buku itu bisa lebih bagus karena memang saya banyak duit atau memang saya melakukan revaluasi. Kosmetik lah. Kosmetik. Jadi sama aja dengan gini Mas Walil. Misalnya sekarang banyak orang ngeluh nih. Ya kita juga pas jalan ya, lihat kan rasanya dari 4 tahun yang lalu di depan rumah ini posternya dijual sampai sekarang dijual terus. Ini persoalan fix aset nih Mas Awal. Begitu kita revaluasi ke harga pasar, betul harganya naik. Tapi begitu dijual, yang beli nggak ada. Itu kan kendalanya. Kendala fix aset tuh di situ. Jadi kendalanya itu kan revaluasi itu dinaikkan, tapi juga ada kendala terhadap ekuitas. Nah, ujungnya setelah dinaikin kayak gini, kan ngambil hutang lagi nih Mas Awal. Ngambil hutang lagi, kemudian dia defisit, silpa berkurang. Berkurang, maka salnya berkurang. Jadi sebetulnya dari 2019 sampai 2025 bisa kita katakan sebetulnya arus kas pemerintah kita itu defisit. Bisa diakibatkan oleh pendapatannya yang tidak mencapai realisasi, belanja yang tidak mencapai realisasi, sehingga akhirnya negatif. Kalau kita lihat tadi di laporan keuangan pemerintah tahun 2025, yang jelas penerimaan negaranya nggak mencapai realisasi, sudah nggak mencapai realisasi di bawah angka pencapaian 2024. Ya, betul.
Jadi kita bicara dulu yang 2025 nih. Iya. Kalau ngomong tren ekuitasnya turun udah dari 2019. Iya. Tapi sekarang kita fokusin ke 2025 untuk menganalisa ini. Sebetulnya mana sumber penurunan ekuitas dalam neraca pemerintah di tahun 2025? Satu, penerimaannya tidak mencapai realisasi, hanya 92%. Ini pun angka agregatnya turun dari 2024. Iya. Jarang-jarang loh kalau turun angka agregat itu pendapatan biasanya. Jadi sebetulnya yang namanya silpa di 2025 menjadi lebih besar dari 2024 akibat dua hal. Penerimaannya tidak mencapai target di bawah realisasi. Kedua, terjadi tren penurunan penerimaan dari tahun lalu. Ini kan Mas Awalil yang selalu kita katakan. Bagaimana kita bisa mengatakan fundamental ekonomi kuat kalau penerimaan negara kita turun dibandingkan tahun sebelumnya? Secara nominal. Secara nominal, agregat nominalnya turun. Berarti kan sebetulnya perkara bahwa itu masih punya daya beli, ya, tapi kita tidak bisa menyanggah bahwa daya beli itu turun. Dari sini bisa kita baca dari mana? Di mana daya beli itu turun? Dari yang namanya angka agregat nominal penerimaan negara 2025 di bawah 2024. Artinya apa? Daya beli masyarakat, karena penerimaan negara itu kan yang paling besar pajak. Ya kan Mas Awalil? Berarti kan pajak kita tidak mencapai angka yang sama dengan tahun sebelumnya. Bahkan di bawah targetnya. Kita nggak usah bicara target dulu. Di bawah tahun sebelumnya. Iya, di bawah tahun sebelumnya. Dari sini saja, artinya kalau daya beli masyarakat itu tinggi, transaksinya akan tinggi, PPN-nya akan tinggi. Oke lah nggak mencapai realisasi, tapi setidak-tidaknya lebih besar dari tahun lalu. Tahun sebelumnya. PPH itu menyangkut dengan pekerjaan kan Mas Awalil? Iya. Begitu PPH-nya naik, berarti pekerjaan ada. Jadi kalau sekarang angka agregatnya 2025 diturun dari 2024, susah untuk kita tidak mengatakan fundamental kita bermasalah. Iya. Jadi gini, selama ini kalau kita membahas Mas Awalil di sini, bahkan beberapa ekonom membahasnya dari data-data makro. Sekarang kita bahasnya dari laporan keuangan. Itu ternyata terkonfirmasi. Terkonfirmasi. Fundamental itu kan tercermin di laporan keuangan. Iya. Jadi maksud saya gini loh, kita sekarang membicarakan duduk perkaranya dulu nih. Yang disebut fundamental itu apa? Fundamental itu adalah penerimaan negara. Penerimaan negara kita hampir 85% dari pajak. Berarti ukuran fundamental ekonomi kita kuat kalau penerimaan pajaknya sustainability-nya tinggi. Sustainability tinggi ini karena apa? Daya beli masyarakat. Pekerjaan masyarakat. Kalau angkanya turun, berarti sebetulnya ada masalah di daya beli, ada masalah di pekerjaan. Perkara bahwa itu masih fundamental yang masih bisa kita anggap oke, itu hal lain. Tapi kita tidak bisa membantah Mas Awalil dari angka ini melemah bahwa fundamental kita melemah. Jadi saya ingin mendudukan dulu persoalannya nih. Kita garis bawahi dulu. Kita tidak perlu juga berdebat dan mendenial bahwa sebetulnya sinyal pelemahan fundamental ekonomi kita tampak. Ini 25 ya, belum 26 yang berjalan. Belum yang berjalan. Dan kalau kita lihat dari tren yang tadi sudah dibuat, dari 2019 sampai 2025, trennya begini terus. Berarti kan sebetulnya kita akumulatif sejak 2019. Akumulatif sejak 2019 sampai 2025. Kita terus turun. Oke lah, kita bilang ini misalnya, ibarat perusahaan yang modalnya tergerus terus karena rugi terus gitu. Iya, rugi terus. Nah, kalau kita negara ngelihatnya dia rugi terus karena apa? Ya karena penerimaan pajaknya turun. Kalau penerimaan pajak turun, berarti masyarakatnya tertekan. Jadi dari sini Mas Awalil, susah untuk kita pungkiri bahwa sejak 2019 sampai 2025 terjadi yang namanya pelemahan fundamental ekonomi kita. Dan seperti kita pernah bahas data LPS dari kanal kita ini juga, 2019 itulah pertama kali terjadinya makan tabungan kan Mas Awalil. Di 2022 itu terjadi pertama kali lonjakan pinjol. Belum kita bahas pegadaian. Belum yang nggak sampai. Jadi sebenarnya sekarang kita pakai laporan keuangan dari laporan keuangan pemerintah pusat ini bahwa fundamental kita masih kuat. Oke lah kita pakai hitungan apa ya. Tapi kita tidak perlu juga membantah menurut saya bahwa trennya terjadi pelemahan daya beli. Padahal sebetulnya ekuitas ini sebelumnya sudah diinjek oleh revaluasi. Nih Mas Awalil. Artinya Mas Awalil, di revaluasi yang dilakukan di 2019 ini,
udah mau habis nih, angkanya tinggal sedikit lagi. Oh, kembali ke dia. Iya, iya, iya. Udah mau habis Kalau loh. dihitung inflasi itu udah setara ya. Iya, jangan-jangan. apalagi revaluasi itu kan cuman revaluasi, bukan uang tunai yang masuk dalam Iya, ekuitas. nilainya doang. Nilai bukunya Nilainya aja. itu kan nilai buku yang artinya nilai buku yang Saya lihat malah lahannya ya segitu-gitu segitu aja. Cuma Malah harga berkurang pasarnya dikit. naik. Harga pasarnya naik. Jadi kurang lebih kan gini Mas Walil, karena harga pasar tanahnya gedung Kementerian Keuangan misalnya, ya kan, karena di daerah bagus, harganya naik 50%, direvaluasi. Revaluasi ini nggak ada uang tunai masuk 50%. 50% ini sekarang sudah digerogoti oleh, Iya, iya, iya. padahal ini sendiri nggak ada duitnya Mas Walil. Iya, iya, iya. Nah, kalau dari logika kayak gitu, itu yang bisa menjelaskan kenapa Utang. hutangnya gini, kan gini nih. Iya, iya, iya. Harus ngutang jatuhnya. Kan? Jadi sebetulnya saya dari analisa laporan keuangan ini, saya ingin menjelaskan dari sudut pandang ini, kita naikin revaluasi agar kita punya ruang lagi bisa berhutang. Uang revaluasi ini tidak ada uang tunai yang masuk. Dalam perjalanannya dari 2019 sampai 2025, fundamental ekonominya melemah, maka ditutupi apa? Oleh hutang, kenaikan hutang. Nah ini kalau biarpun kita bicara 25, tapi karena ini sedang berjalan 2026, menurut pendapat Mas Yanuar, tentu ini tidak berbasis laporan ya. Ini ke arah mana kira-kira perkembangan? Gini Mas Awalil, 6 bulan, ada laporan semesterannya sudah. nah, saya ingin mendudukan perkaranya itu proporsional aja. Ya. Coba lihat, desakan kenapa kita perlu melakukan revaluasi itu terjadi di mana sebetulnya? Lihat nih, di 2015 Mas Awalil. 2015 sampai 2018 sebetulnya kecenderungan defisit Iya, iya, iya. juga terjadi. Iya, iya. Hampir persis dengan tren 2022 Karena sampai ini infrastruktur ya waktu itu digenjot. infrastruktur. Dan kemudian Mas Awalil, yang jadi tekanan kalau kita lihat ya 2016 itu kan yield SBN kita tertinggi itu 2016. Itu ada di 9,4%. Yieldnya jatuh. Angka SBN asing keluar tuh di 2016. Rupiah kita mulai nembus ke atas tuh di situ. Padahal sempat revaluasi di 2015 ya, nggak cukup modal. Nggak cukup. Artinya sebetulnya kenapa revaluasi itu perlu dilakukan lagi? Lagi ya. Karena pemerintah sebetulnya sejak 2015 mengalami tekanan penurunan silpa. Tekanan silpa ini harus ditutup oleh hutang. Terutama tekanan defisit operasional ya kelihatannya. Ketika dia turun, Mas Awalil, dia harus menambah hutang. Dia punya masalah terkait dengan rasio-rasio hutang. Jadi hutang itu di samping rating, juga di samping ada ukuran-ukuran terhadap laporan keuangan ini. Makanya ditempuhlah reval aset. Agar ruang untuk berhutangnya itu terbuka lagi. Istilahnya leverage ya. Leverage-nya itu terbuka lagi. Makanya pada waktu itu masih bisa melakukan reval. Naik. Hutang ini harusnya kan gini, kalau kembali ke teorinya Mas Walid, kembali ke pertanyaan Mas Walid tadi. Boleh nggak berhutang? Boleh. Asal produktif. Kurang lebih kan gini, ini defisit terus nih. Ya. Oke deh, untuk mengatasi defisit ini, saya mau ekspansi. Agar defisitnya bisa diperbaiki. Kenapa? Saya akan memperbaiki agar pendapatannya naik. Nah, untuk naikin pendapatan ini, maka karena saya sekarang posisinya adalah pemerintah, saya naikin belanja juga. Supaya ekonomi bergerak. Supaya ekonomi bergerak kan gitu ya teorinya. Belanja dinaikin untuk naikin pendapatan. Tapi ketika belanja naik dalam tren defisit, artinya saya nambah hutang kan Mas Awalil? Ya. Jadi kalau sekarang kita bicara Mas Awalil, ketika kita misalnya di 2019 setelah revaluasi, kita dapat hutang banyak nih. Berarti kita di tahun itu bisa belanja banyak. Pertanyaannya, belanja banyak yang didorong oleh hutang di tahun 2019, di 2020 harus naikin pendapatan. Artinya ukurannya apa? Di 2020 pendapatannya naik lebih besar dari pendapatan 2019. Mestinya. Begitu kan? Ukuran rasionalnya begitu. Sehingga yang namanya saya mengambil hutang untuk naikin belanja, terbukti Mas Awalil, bahwa belanjanya itu mampu memperbaiki pendapatan. Nah, dalam angka ini sebenarnya terbukti belanja naik, tapi sebetulnya pendapatannya naik tidak secepat belanja. Tidak secepat belanja. Artinya sebetulnya selalu yang saya katakan,
ada masalah dalam postur belanjanya. Iya. Coba deh sekarang kita search lagi Google ke belakang. Ibu Sri Mulyani itu masuk lagi itu 2016 di saat tekanan yang besar di pasar surat utang kita. Dan saya ingat betul pada waktu itu, presidennya Pak Joko Widodo, wakil presidennya Pak Yusuf Kala, pada waktu itu membawa masuk lagi Ibu Sri Mulyani karena tuntutan dari pasar juga. Pasar melihat bahwa Indonesia mengalami tekanan di surat utang. Jadi persoalan tekanan surat utang itu bukan hari ini aja, 2016 juga terjadi. Berulang lah. Berulang. Dan yang saya ingat pada waktu itu, kenapa pasar menginginkan kembalinya lagi SMI? Karena SMI dianggap sebagai orang yang dalam penanganan anggaran itu konservatif. Artinya dia nggak akan belanja besar kalau struktur pendapatannya nggak, yang disebut dengan disiplin fiskal. Ini kan yang orang selalu pertentangkan antara Sri Mulyani dengan Purbaya. Era disiplin fiskal sama era... Padahal di tahun terakhirnya Sri Mulyani yang enggak juga. Iya, kita di sini kan fair aja, fair kan? aja. Tapi saya bicara waktu itu. Ya, waktu itu ya. Jadi orang pasar pada waktu itu melihat Indonesia butuh menteri keuangan yang punya struktur disiplin fiskal. Dan ketika Bu Sri Mulyani masuk, saya ingat betul, dia mengatakan bahwa kita harus selektif terhadap belanja. Saya kembali ke poin Mas Awalil tadi. Dalam perjalanannya, dia kan akomodatif juga terhadap maunya Jokowi. Awalnya di periode pertama itu oke. Ya waktu itu masuk ya, tapi coba kalau kita lihat 2017, dia akomodatif juga terhadap keinginan infrastruktur, keinginan segala macam itu. Ya ujung-ujungnya menurut saya Mas Awalil, ya itu jabatan politik kan sama aja. Ya menteri itu anak buah presiden. Iya, kan Mas Awalil presiden nunjuk saya. Saya bilang ke Mas Awalil, saya ngomong dulu, Pak, nggak bisa Pak kayak gini. Mas Awalil bilang, saya nggak mau tahu. Kalau Mas Awalil tetap ngotot, ya keluar kan? Iya. Atau di reshuffle kan? Iya. Tapi kalau tidak, berarti kan ketemu win-win kan? Iya. Win-win itu entah Mas Awalilnya yang percaya saya, entah Mas Awalil ngomong, saya bosnya. Kamu menterinya. Jadi maksud saya Mas Awalil, kita harus dudukan proporsional lah ya. Kita nggak bisa menilai seseorang itu hanya berdasarkan pandangan akademisnya. Ketika dia memerintah, menurut saya kita ngelihat apa teknokrasinya, apa gamenya. Dan menurut saya pada waktu itu Sri Mulyani tidak seperti yang dibayangkan orang. Dia juga akomodatif. Buktinya utangnya naik terus. Hutangnya naik. Belanjanya juga tidak seefisien yang diharapkan. Nah, artinya apa? Yang Mas Awalil tanyakan tadi. Ini adalah dampak yang berkelanjutan. Dibawa oleh pemerintahan sebelumnya, masuk ke pemerintahan. Ya, ini kita harus fair ya. Jadi ini bawaan era Pak Jokowi besar. Sekarang kita ngelihatnya gini Mas Awalil. Tepat nggak kita mengatakan bahwa sebetulnya ekonomi kita hari ini itu sebetulnya murni akibat ngawurnya Presiden Prabowo? Ya, nggak pas juga ya. Dalam titik ekstrimnya. Ya. Di titik ekstrim yang lain, yang mengatakan bahwa ekonomi kayak gini karena memang geopolitiknya lagi parah. Ya, faktor eksternal. Saya ingin mendudukan perkara. Presiden Prabowo menerima estafet pemerintahan di tengah pemerintahan yang tadi strukturnya seperti itu, membawa beban yang berat. Dalam beban yang berat ini, dunia melakukan permainan di pinggir jurang. Dia membawa beban berat di saat dunia membawa permainan di pinggir jurang. Jadi dia bawa beban berat dari masa lalu, berada di pinggir jurang. Problemnya, yang selalu saya katakan, di mana kontribusi Presiden Prabowo? Dia bukannya meringankan bebannya, dia malah menambah bebannya gitu loh Mas Awalil. Jadi menambah resiko dong. Menambah resiko. Menambah resiko di pinggir jurang. Di pinggir jurang. Jadi saya ingin proporsional. Bukan bukan hanya semata-mata juga mengatakan bahwa ini semua akibat Prabowo. Enggak juga. Prabowo ketika menerima estafet ini pun bebannya sudah berat. Tadi kalau dari sisi keuangan negara ya kondisinya nggak bagus. Dari 2019 itu patokannya ya. Jadi artinya dia membawa beban berat ini. Tapi ketika beban berat ini pilihannya kan sederhana. Kurangin beban. Kurangi beban. Lebih hati-hati. Persoalannya kan gini. Ketika misalnya Mas Awalil, ketika Sri Mulyani Indrawati misalnya sebagai Menteri Keuangan, dia akomodatif terhadap Presiden Jokowi, sehingga akhirnya menambah hutang, padahal infrastrukturnya juga belum jelas segala macam.
tapi situasi geopolitik dunianya belum berada dalam permainan divisi jurang. Belum seperti sekarang. Belum seperti baru sekarang. Rame-rame wacana perang. Jadi kurang lebih kan baru di sini nih. Iya. Dia bawa beban berat, tambahin beban. Ininya kan di sini. Kan tidak menekan kita ke sini, Mas Walil. Iya. Tapi begitu Prabowo Subianto memerintah, ini di sini, ininya ke sini. Logikanya menurut saya, kita tidak bisa mempengaruhi yang ini, yang bisa kita pengaruhi kan di sini. Menjauh dikit lah. Menjauh dulu dikit kan, agar tidak terdesak. Jadi kalau menurut saya, kalau kita sekarang pakai analoginya Presiden Prabowo menerima estafet keuangan negara yang sudah berat, geopolitik yang semakin menekan, di mana menurut saya, menurut pendapat saya, di mana menurut pendapat saya yang tidak rasionalnya dari Presiden Prabowo, dia justru menambah beban lagi. Iya, menambah defisit, utang, menambah hutang di saat ini menekan. Iya. Jadi kalau sekarang kita mau mengatakan secara jujur, ini kan akibat rejim Sri Mulyani juga. Tidak ada yang saya bantah juga. Iya. Kontribusi itu jelas. Iya, tapi apakah sekarang kita mengatakan Sri Mulyani diperbaiki oleh Purbaya? Saya juga tidak setuju. Ya. Karena kalau misalnya setahun berjalan. Setahun berjalan itu kan udah nggak ada urusannya sama Sri Mulyani. Dan gitu. 2026 ini sudah ada laporan semesterannya, Mas. Mbak, ada potensi lebih buruk dari 2025 loh. Jadi cara membacanya, saya ingin cara membacanya itu pakai laporan keuangan kan kayak gitu. Iya. Bahwa ini menerima warisan, ya. Tapi dalam setahun ini, Anda juga menambah posisinya tambah berat. Ya sebetulnya, kita hanya dibawa seolah-olah tesis antitesis, sebetulnya tidak ada perubahan tesis. Jadi, iya. Secara agregat laporan keuangan ini ya. Angka berbicara. Ya. Angka berbicara sebetulnya dari pengelolaan dari keuangan negara dalam laporan keuangan ini, sebetulnya tidak ada yang dirubah oleh Purbaya Yudisadewa terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Sri Mulyani 2019 sampai 2000. Ya, dan ngotak-ngatik sal tadi aja dipertanyakan DPR dan gampangannya. Bedanya lagi, udah kayak gini, dia menambah persoalan baru kan, dengan ngotak-ngatik sal itu segala macam. Jadi kalau pertanyaannya menurut saya di 2026 ini, satu akrobat yang baik menurut saya berfokus kepada mengurangi beban. Berarti belanja yang harus diinikan. Kalau kita tetap berpandangan belanja jangan sampai kita hentikan, karena kalau dihentikan ekonomi berhenti, seperti keyakinan Pak Purbaya. Tapi bukan berarti menambah belanja loh. Iya, bisa dengan cara memilih-milih belanja yang memang berpotensi bisa membuat daya beli masyarakat itu tumbuh. Dan itu nggak bisa hanya sekedar perkiraan, harus berdasarkan kajian-kajian kan. Dengar juga pendapat para ahli kan. Iya, jadi kalau saya ngelihatnya, misalnya ya, kemarin di sidang kabinet Presiden mengatakan, saya diserang karena ingin memberikan makan gratis. Problemnya menurut saya Mas Awalil, problemnya kita menambah hutang itu untuk mengatasi beban masa lalu, ditambah untuk mengatasi beban baru yang diinginkan oleh program Presiden. Beban masa lalu sendiri, cost center, nggak ada profitnya. Infrastruktur Jokowi segala macam itu kan. Presiden sendiri, cost center. Logis kalau tadi Mas Awali tunjukkan bahwa kasnya itu jadi langsung curang. Logis kalau kemudian pasar surat utang pun meresponnya dengan yield yang naik. Yield naik tapi yield ditahan kan? Ditahan. Makanya kan ada outlook negatif, ya gitu-gitu lah perdebatan. Susah lah cari utang. Karena dari sini kalau sekarang kita ngelihat laporan keuangan pemerintah pusat, nah sekarang mungkin kan gini pertanyaannya. Bagaimana misalnya lembaga rating S&P mengatakan bahwa outlook-nya tidak dirubah, tetap stabil, investment grade-nya tetap. Satu, penurunan penerimaan negara yang kita lihat tadi, baik tidak mencapai realisasi maupun tidak mencapai angka tahun 2024, katakan saja berdasarkan hitungan fundamental Indonesia masih oke. Tapi tren penurunan terjadi kan? Orang mempertanyakan S&P, walaupun saya punya pandangan lain yang seperti kita udah bicarakan, bahwa S&P ya 297 juga kayak gitu. Saya lebih melihatnya permainan persepsi. Tapi katakan saja secara hitung-hitungan benar. Sebetulnya kan kalau dalam posisi laporan keuangan ini,
lembaga rating kan akan menjadikan laporan keuangan ini kan Ya. untuk menilai ini. Satu, bahwa tren pelemahan terjadi. Moody's yang mengeluarkan outlook-nya menjadi negatif. Karena melihat tren itu antara lain ya. Kalau dari sudut pandang penurunan pelemahan tren, itu benar Mas Awalil. Iya, iya. Ya, Ya. tapi Moody's juga mengatakan tidak menurunkan investment grade. Artinya sebetulnya pandangan Moody's nih ya, bukan berarti saya juga mengatakan setuju sama Moody's atau tetap, tapi saya ingin memberikan literasi bagaimana publik membaca cara Moody's melihat situasi ini. Cara Moody's melihat situasi ini, pertama dia melihat outlook-nya negatif. Kenapa? Karena dari 2019 sampai 2025 tadi tren datanya dari sudut pandang penerimaannya trennya decline Mas Awalil. Bahkan di 2025 itu decline-nya diikuti oleh penurunan tajam dari arus kas. Iya, iya, iya. Sementara laporan keuangan ini cash basis. Artinya pemerintah punya problem cash flow. Artinya kalau dia mengatakan bahwa trennya melemah, trennya kemudian turun, outlook-nya menjadi negatif, bisa ada dasarnya. Karena longitudinal secara gelombangnya dari 2019 sampai 2025 memang trennya menuju ke arah pelemahan. Dan di 2025 pelemahan ini diikuti oleh penurunan tajam kas, arus kas. Wajar kalau dia mengatakan bahwa sebetulnya outlook-nya negatif. Tapi kenapa dia tidak menurunkan investment grade-nya? Karena dia ngelihat walaupun trennya penurunan, walaupun trennya turun tajam, walaupun kasnya juga banyak, tapi menurut saya masih punya daya tahan. Dia tidak menurunkan investment grade. Rasio-rasio utangnya masih masuk akal. Jadi walaupun misalnya kan sama aja dengan gini Mas Awal. Saya punya tabungan. Anggap aja 1 M gitu ya tabungan saya. Kemudian karena sekarang saya untuk membiayai hidup saya di tahun ini pakai tabungan, diambillah 100 juta 900. Kemudian saya masuklah ke orang yang akan memberikan saya pinjaman kartu kredit. Dia akan ngelihat walaupun ada penurunan saya dari 1 M ke 900, tapi ngelihat pengeluaran itu rata-rata 100 bulan. Berarti di tahun ini dia mulai turun, tapi setidak-tidaknya dia masih bisa hidup 9 tahun. Kurang lebih kan begitu loh Mas Awalil. Gitu loh. Kalau kan ekonom selalu ceteris paribus. Ceteris paribus, dia masih tidak ada pendapatan ini, hanya makan tabungan. Berarti dengan tren yang ada, dia masih bisa hidup 9 tahun. Kurang lebih ketika Moody's itu mengatakan investment grade itu kayak gini Mas Awalil. Terjadi penurunan. Outlook-nya negatif, tapi ketika saya hitung, ya setidak-tidaknya masih bisa diutangi. Masih bisa dihutangi, masih bisa segala macam. Masih bisa bayar. Artinya masih punya investment grade. Ini yang menjadi pertanyaan orang ke S&P kan. Seolah-olah S&P tidak melihat angka yang bahwa ada turunnya tren itu. Tren melemah itu. Ya apa dasarnya tanya S&P. Tapi maksudnya artinya kalau perbedaan antara S&P dengan Moody's adanya di situ. Di outlook ya, di prospek. Di prospek. Tapi kalau terkait dengan investment grade sama. Masih punya duit lah untuk bayar sekian tahun. Baik Moody's maupun S&P, Fitch terkait dengan investment grade-nya sama loh Mas Awalil. Ya, yang beda itu outlook-nya. Artinya antara Fitch plus Moody's, bedanya S sama S&P. S&P tidak melihat tren penurunan sebagai outlook negatif. Dua ini outlook negatif. Kalau ditanya ke saya terkait dengan analisa laporan keuangan, menurut saya memang outlook-nya negatif. Cuma aku lihat-lihat di komentar ini, S&P itu kemudian menyebut-nyebut prospek di 2006 ke depan, Mas. Ada soal DSI, ada soal upaya-upaya meningkatkan pendapatan. Nah, sementara dua yang lain itu tidak menggarisbawahi ini. Apa itu? Sehingga dia melihat prospeknya ini masih bisa stabil. Kan kembali lagi, berarti kan yang digunakan model kan? Artinya, kan outlook tuh gini Mas Walil. Outlook tuh ada yang bicara kondisi saat ini. Ya, kesini ke belakang. Kesini ke belakang. Sama aja dengan tadi saya contohin. Saya misalnya ngajuin kredit ke kartu kredit. Pak, minta laporan, kan kalau pribadi nggak ada laporan keuangan ya. Laporan buku rekening koran Bapak. Dia lihat, turun terus nih tabungannya. Tapi masih ada. Tapi masih ada, masih bisa hidup. Kemudian saya tanya, Pak, Bapak sekarang kerjaannya apa nih? Nggak punya kerjaan gitu. Ya udah, sama dia outlook negatif, tapi masih ada kan? Tapi kalau misalnya saya ditanya, Pak kerjaannya, saya ada kerjaan nih. Kerjaan saya ini. Kurang lebih,
Iya, si SNP ini melihat SNP itu melihat ini. ada. Yang lain ini mungkin begitu saya cerita, apa pekerjaan Bapak? Masih belum percaya lah. Dia pikir kan kerjaannya sendiri bukannya tambah menambah pendapatan, Iya. malah nambah risiko. Itu kan wajar-wajar saja. Ya, perbedaannya Artinya di situ. SNP menganggap bahwa yang akan ditempuh pemerintah itu Akan menghasilkan. akan menghasilkan. Tapi yang perlu dicatat Mas Awalil, dengan ngelihat tren sekarang, kayak pajak mulai berburu di kebun binatang, Iya. sebetulnya asumsi itu dilakukan sebetulnya dengan tanda petik, bukan dengan stimulasi ekonomi loh, Iya. tapi dengan kepatuhan loh. Iya. Dan itu bisa menimbulkan kontraksi lain loh Mas Walil. Iya. Reaksinya ada. Reaksinya ada. Makanya 97 SNP Juli juga positif. Iya. Tahu-tahu di Desember jadi masalah. Dan dia yang kita omongin di podcast sebelum ini, saya mengatakan SNP di Desember 97 mengatakan yang merubah kondisi itu ada situasi politik. Sekarang saya mau ngambil contoh nih. Contoh Mas Walil. Sekarang kita jadi bangsa yang rasional aja. Iya. Ya kan, kita untuk melihat apa yang terjadi. Ya syukur-syukur mungkin kalau pemerintahan Presiden Prabowo nggak pernah mendengarkan sisi mitigasi resikonya, ya syukur-syukur kok tadi didengar kan Mas Walil. Iya. Tapi kalaupun nggak didengar, ya mudah-mudahan di antara kita warga negara aja lah memahami keadaan. Coba nih SNP percaya DSI dan sebagainya ini akan menerima pendapatan. Tapi apakah SNP juga menghitung yang dilakukan ini bisa menimbulkan kontraksi sosial? Iya. Misalnya masyarakatnya yang gerah, masyarakatnya yang demo, ya P3K-nya dipecat. P3K-nya dipecat, yang terakhir Mas Walil katakan kontraksi fiskal daerah. Iya. Bahkan tadi saya sebelum kesini baca berita ASDP sempat nggak bisa melayar karena anggarannya nggak keluar. Iya, di daerah-daerah pesisir, di daerah perintis loh. Itu kan menunjukkan bahwa terjadi persoalan-persoalan fiskal kan? Iya. Nah sekarang kalau ininya nanti meletus Mas Walil, saya kan dengan gampangnya loh kalau bicara Desember 1997, loh forecast saya ke depan itu menjadi salah bukan karena forecast saya. Iya, karena ada peristiwa sosial politik. Ada peristiwa sosial politik. Kan pertanyaannya, masa sekarang dia nggak menghitung itu? Masa nggak menghitung segitu situasinya kayak gini? Jadi kan artinya ya silahkan. Ya pemirsa kita inilah. Sebenarnya. Tapi intinya dari laporan keuangan ini sebetulnya mengkonfirmasi apa yang kita bicarakan Mas Walil. Jadi intinya saldo laba ditahan pemerintah, salnya tergerus terus. Tergerusnya itu karena apa? Ekuitas tergerus terus karena silpanya turun terus. Dan yang jadi catatan menarik itu sebenarnya begini loh Mas Walil. Kenapa SAL itu membesar? SAL membesar itu sebetulnya akibat front loading. Utangnya lebih dulu dari... Ya, jadi kan gini loh Mas Walil. Coba kalau kita lihat nih. Ya. Penerimaan cash basis, belanja cash basis, sesuai realisasi. Kalau sesuai realisasi sebetulnya, sekarang kita cek deh kalau kita mau ya, kita mundur ke belakang, berapa penyerapan hutang yang melebihi realisasi? Berapa persen lah? Berapa persen? Di setiap akhir bulan misalnya. Setiap akhir bulan. Kan tadi penerimaan di bawah realisasi, belanja di bawah realisasi. Kalau terus kemudian penerbitan hutangnya di atas realisasi. Kalau ini di atas Mas 2025. Nah, di atas realisasi. Ya, 100. Sebetulnya SAL itu menjadi bertambah bukan karena penerimaan yang naik, tapi karena ada hutang berlebih yang diambil. Jadi gini Mas Walil. Iya. Jadi menurut saya ya, seperti pernah kita bahas tentang bid ratio, sampai dengan 2024 bid rasionya tinggi terus. Dan di era Menteri Keuangan lama Sri Mulyani, karena dia mau ngutangi masih banyak dan revaluasi tadi loh, revaluasi tadi kan membuat leverage-nya tinggi. Udah gitu kan di sisi lain bank-bank himbara kita juga lagi tinggi, saldo ininya bank-bank segala macam, sehingga akhirnya sebetulnya menerbitkan hutang. Dan gini loh, saya ingin memberikan gambaran gini Mas Walil. Di 2022 itu Turkish lira itu jatuh. Turki ya. Kita tuh enggak. Kemudian semua yield bahkan termasuk yang kita bahas Vietnam, Thailand segala macam sedang tinggi. Di 2022 itu semua jatuh, kita enggak. Dan lo boleh cek. Iya, di 2022 itu saya mengatakan kita bertahan apa? Dan saya mengatakan
Kita bertahan karena kita memang kuponnya sudah tinggi, Mas Walil. Disusul sama yang lain. Artinya, sebetulnya pada saat itu kita punya peluang mendapatkan surat utang yang lebih kompetitif dibandingkan yang lain. Artinya sebetulnya ada satu masa, terutama di era setelah COVID di 2022, terutama kan kita naik karena rival tadi tuh, datanya udah jelas gitu. Pada waktu itu orang yang tertarik kepada surat utang kita itu banyak karena kenapa? Kupon kita tuh udah tinggi, Mas Walil. Pada waktu dibandingkan yang lain. Dibandingkan yang lain. Nah, karena permintaan lebih besar, bid ratio lebih besar dari kebutuhan, diserap semua. Pertimbangannya apa? Dana murah kan? Jadi sebetulnya kalau sekarang kita lihat SAL yang sampai 400 sekian itu mulai 2021. Berapa cost of fund-nya sebetulnya? Kita kan harus hitung dulu loh. Kita hanya melihat seolah-olah SAL ini uang tak bertuan yang kita dapatkan dari tabungan semar kita gitu akibat kan gini loh. Kesannya padahal itu duit berbayar itu. Kan gini loh Mas Walil. Kalau misalnya SAL itu ditempuh karena penerimaan negara kita melebihi target realisasi 110% misalnya. Iya, wajar. 10% SAL, 10% ini kan jadi SAL, silpa kemudian jadi SAL. Artinya SAL sumbernya dari penerimaan yang melebihi target kan? Sekarang kita lihat SAL ini datangnya bukan dari sudut pandang penerimaan, dari sudut pandang hutang yang melebihi realisasi. Betul. Artinya uang SAL ini, uang ada bunganya. Ada bunganya. Kalau nanti di realokasi dapat bunga ya selisihnya itu biaya dong. Ya. Makanya ketika kita pertama kali bahas SAL, di saat orang nggak ada ngebahas SAL, Mas Walil, kita bahas nih, boleh orang putar lagi nih podcast kita lama. Kan kita bahas kenapa Permenkyu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada waktu itu, ingin mengalokasikan SAL ke Pemda, ke BUMN. Biar ada hasil lah sedikit-sedikit. Tapi ditukar sama SBN. Kan kurang lebih, Mas Walil, uang SAL ini dulu didapatkan dari bunga SBN. Kalau sekarang ada yang minjem kasih jaminan SBN, kan nutup. Mengurangi lah. Jadi artinya kan dulu juga uangnya ini kan nutup. Di situ yang kita apresiasi Sri Mulyani. Cara-cara teknisnya untuk mengurangi rasa sakit itu ada. Ditutup dengan artinya uang ini ditutup lagi gitu. Kalau yang sekarang kan seolah-olah uang ini uang gratis. Dek. Wah, itu dapat 3,75 dari Bank Himbara. Lah bayar yield-nya 6, bayar bunga kuponnya 6 ya selisih dong. Makanya kelihatan di arus kasnya tekanan. Jadi gitu Mas Walil. Jadi kalau kita baca di 2025 ini 26 akan lebih berat lagi. Dan sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa pemerintahan ini mengelola ekonomi itu tidak confidence. Ya. Tapi saya juga ingin proporsional. Bahwa ekonomi hancur bukan semata-mata akibat salahnya Prabowo mengambil kebijakan. Termasuk Purbaya di dalamnya. Tapi kita memang punya persoalan yang kita bawa dari masa lalu. Yang jadi masalah, kritik tajam kita terhadap pemerintahan Prabowo Subianto ini. Anda tahu sudah punya masalah. Bahkan Anda sangat tahu punya masalah. Terbukti dia bilang, tidak ada ya profesor-profesor yang bantah omongan saya tentang paradoks Indonesia. Tapi artinya, kalau Anda tahu itu ada masalah, persoalannya Anda obati dulu masalahnya, baru Anda bisa melangkah. Jadi kalau Anda tahu nih ada masalah. Masalah ini di dalamnya ada korupsi, ada segala macam. Tapi bukan yang memperbaiki, Anda malah mengulang pola yang salah. Dengan harapan hasil yang berbeda. Problemnya lagi menurut saya, Presiden Prabowo tidak seberuntung misalnya Presiden SBY di 2009 misalnya. Dapat boom ya. Presiden SBY di 2009 sebetulnya peristiwanya hampir sama. Tapi persoalannya pada waktu itu Amerika Serikatnya quantitative easing. Kita dapat windfall. Jadi ibaratnya nih kalau sekarang kita ada di sini karena Amerika Serikatnya melakukan uang mudah, kita kan malah gini Mas Walil. Mudah cari likuiditas gitu. Kalau sekarang kebijakannya berbeda nih, bukannya ini malah di sini. Artinya kita malah tertekan. Berarti faktor ketiganya faktor eksternal ini. Jadi eksternal itu menurut saya faktor yang membuat kita terdesak. Tapi menurut saya kita tidak bisa merubah eksternal, yang bisa kita rubah kan di dalam sendiri. Artinya kan beban harus diringankan, belanja harus efisien. Jadi sebetulnya di 2025 ini mengkonfirmasi itu, memaksakan sebuah kondisi yang berat
tapi dipaksakan. Kan sama aja dengan gini Mas Awalil. Saya ingin ulang deh yang pernah saya utarakan juga sama Mas Awalil. Sebuah contoh gitu. Yang saya ke diri saya sendiri. Saya Mas Awalil, orang boleh cek. Kalau sekarang saya ke lab, saya asam urat enggak, gula darah enggak, segala macam enggak. Kalau saya ke lab, pasti muncul obesitas. Itu mah nggak usah diomongin, saya juga udah lihat badan saya obesitas. Kalau sekarang kita kembali kepada lembaga rating tadi, artinya sebetulnya berdasarkan indikator, saya sehat. Tapi apakah saya lincah? Itu pertanyaan lain, Mas Walid. Apakah dengan saya sehat kayak gini, saya akan efisien? Saya jawab aja. Misalnya, saya pergi naik pesawat misalnya, pesawat ekonomi. Sebelah saya ngedumel Mas Walid, karena jok dia kena makan sama saya. Artinya, untuk saya membawa tidak ada peristiwa seperti itu, saya harus beli kelas bisnis. Setidak-tidaknya, kalau saya memaksakan dalam kondisi seperti ini, saya ingin memaksakan melangkah, pengen pergi ke Jogja misalnya, naik pesawat, artinya kan saya memaksakan ekspansi. Dengan kondisi kayak gini, biaya yang saya keluarkan dengan biaya yang dikeluarkan Mas Awalil jauh lebih besar dari saya. 2,5 kali lipat itu. Biayanya. Kurang lebih saya ingin mengatakan Presiden Prabowo ini dalam kondisi obesitas perekonomian. Ya, ini bagus ini. Gitu loh Mas Awalil. Ya. Obesitas perekonomian, tapi dia maksa. Maksa untuk terus pergi ke depan. Maka yang terjadi, biayanya lebih besar. Itu ditunjukkan oleh apa? Kasnya jatuh. Iya. Jadi penjelasannya sederhana. Ekonomi sudah berat, yang harusnya kita ringankan dulu. Tantangan eksternal sedang berat, dia maksa. Iya. Maksa ini bisa nggak? Bisa, tapi yang terjadi biaya yang kamu keluarkan dan resiko jadi lebih tinggi. Ya, dan resikonya kan benar-benar jatuh akhirnya Mas Walil. Itu aja sih. Jadi dari laporan keuangan ini sebetulnya hanya mempertegas apa yang sudah kita bicarakan. Berulang-ulang. Gitu. Begitu ya pemirsa, mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa menambah wacana lah ya. Kita lihat laporan keuangan, kita kaitkan dengan berbagai hal. Nanti pembicaraan berikutnya juga masih laporan keuangan, dari situ kita akan bicara berbagai kondisi. Terima kasih. Sama-sama.